Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di Sofwan Official. Di video kali ini kita akan mengusung tema Q&A dan pastinya Q&A kali ini bertemakan kerja di minimarket. Nah, apa sajakah pertanyaan-pertanyaan itu? Yuk kita simak videonya. Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan bahas Q&A kerja di minimarket. Ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk di kolom komentar. Oh ya, untuk teman-teman yang ingin bertanya tentang seputar minimarket, baik untuk kerja di minimarket, cara display ataupun yang lainnya, teman-teman bisa DM saya di Sofwan Official atau komen di video-video saya. Kirim email juga bisa di sofwan707@gmail.com. Insya Allah nanti saya bahas di video-video selanjutnya. Nah, di sini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Yang pertama adalah dari Novia Karasati. Dia bertanya, "Bang, mau tanya dong, kan Alfamart nerima lulusan S1 untuk Pro-Store. Apakah nanti ada jenjang karir? Terima kasih." Di sini saya jawab bahwa biasanya untuk yang lulusan S1 jenjang karir itu pasti ada. Pastinya dengan melalui tahap-tahap yang dinamakan training. Untuk teman-teman yang lulusan S1, pastikan kinerja teman-teman baik di saat training, antara lain training pramuniaga, training kasir, dan training MD, serta menjadi training asisten kepala toko atau ACOS. Di sini teman-teman harus bekerja maksimal karena dengan penilaian dari pihak toko, yaitu dari pejabat-pejabat tokonya sendiri ataupun dari atasan langsung, itu akan diakumulasikan apakah jenjang karir teman-teman akan naik atau tidak. Ya, selanjutnya ada pertanyaan dari Riboski De Armando. "Saya selalu plus padahal tidak ada transaksi manual sama sekali, apa penyebabnya?" Di sini saya bantu jawab. Biasanya yang namanya plus itu, varian plus itu tidak hanya dari manualan, termasuk juga modal. Apakah benar-benar modal sudah dihitung secara benar dan teliti? Karena biasanya modal juga ada yang kelebihan, ada yang kekurangan. Makanya itu sebelum membuka kasir, pastikan modal dihitung secara benar dan teliti. Ini akan bisa membantu mengurangi plus ataupun minus untuk di saat clear akhir. Pertanyaan selanjutnya datang dari Kismayana. "Bang, hari pertama PKL di Alfamart gimana sih tugasnya, Bang?" Di sini masalah tugas pertama kerja di Alfamart sudah saya bahas di video sebelumnya. Silakan teman-teman cari di video-video saya sebelumnya. Di situ sudah saya bahas apa saja yang harus dilakukan saat bekerja di Alfamart atau di Indomaret, sudah saya bahas dan saya kasih bocorannya ya. Salah satunya adalah teman-teman harus aktif mungkin untuk bertanya ke teman-teman senior yang ada di toko tersebut, atau bisa meminta masukan atau panduan dari kepala toko ataupun pejabat toko di situ. Itu adalah salah satu teman-teman agar tidak merasa dikucilkan di toko baru tersebut. Ya, jadi teman-teman harus lebih aktif lagi, jangan sampai pasif. Karena dengan kalian pasif itu akan merugikan diri sendiri. Karena apa? Dianggap mungkin tidak bekerja. Maka dari itu teman-teman harus lebih aktif pada teman-teman senior ataupun kepada pejabat toko, baik MD ataupun ACOS ataupun kepala toko. Yang selanjutnya adalah dari Fikra Orkusa. "Lulusan sekolah madrasah aliyah bisa nggak, Bang?" Nah, di sini saya tegaskan lagi bahwa untuk bekerja di minimarket biasanya lulusan SMK atau SMA sederajat. Apakah di sini madrasah aliyah itu setara dengan SMA atau SMK? Pastinya jika pun setara, itu pastinya bisa untuk bekerja di minimarket, pastinya kalau lolos tahap-tahapan seleksi. Itu yang bisa saya jawab. Yang selanjutnya dari TikTok Blackpink. Di sini ada pertanyaan, "Umur 25 tahun 3 bulan masih bisa min." Untuk pertanyaan ini biasanya untuk maksimal bekerja di minimarket biasanya 25 tahun. Untuk itu kemungkinan besar sudah tidak bisa ya, karena maksimal itu di 25 tahun meskipun 3 bulan, 2 bulan. Nah, di sini juga banyak pertanyaan-pertanyaan seperti yang sama seperti ini, apakah bisa 25 tahun lebih 2 bulan, sebulan? Yang saya tahu itu sudah tidak bisa melamar di minimarket. Dengan informasi ini teman-teman semoga bisa terbantu. Pertanyaan selanjutnya dari Hinata Soyo, yaitu "Lebih enak mana, Bang, shift pagi atau shift malam?" Pertanyaan shift pagi atau shift malam itu tergantung ya. Jadi tidak bisa dibilang enak dan enggak enak, itu pasti mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Contohnya shift pagi mungkin datang barang ya, mungkin ya kendalanya di datang barang mungkin banyak. Nah, itu akan mengakibatkan teman-teman lebih ekstra tenaga dalam mengerjakan tugas di pagi hari. Untuk yang shift malam mungkin juga harus melawan rasa kantuk mungkin ya, yang pastinya dengan kerja shift malam pasti utama
utamanya adalah melawan rasa kantuk. Tapi sebenarnya untuk melawan rasa kantuk juga kunci utamanya adalah dibanyakan aktivitas. Jadi teman-teman banyakkan aktivitas, mungkin bersihin rak atau aktivitas-aktivitas yang lainnya. Dengan seperti itu rasa kantuk pun bisa hilang. Yang selanjutnya ada pertanyaan dari Ilman Project. Di sini bertanya, Bang, awal kerjanya gimana ya? Soalnya kalau hari pertama kerja belum memahami semua. Nah, makanya dari itu sudah saya bahas di pertanyaan sebelumnya bahwa untuk teman-teman lebih bisa memahami apa sih pekerjaan yang harus dilakukan, teman-teman harus lebih aktif lagi, mungkin ke pramu seniornya atau ke pejabat atau MD ataupun kepala toko. Dengan seperti itu teman-teman bisa lebih aktif dan lebih bisa mudah memahami pekerjaan apa saja yang harus dikerjakan. Yang selanjutnya adalah dari Pikopon M2M, yaitu apakah pramuniaga itu ngasir juga? Di sini saya jawab bahwa yang namanya pramuniaga itu pasti harus bisa ngasirin ya, karena biasanya pada toko yang ada 3 shift, yaitu ada shift malamnya, pasti mau nggak mau yang namanya pramuniaga itu harus ngasirin, mau tidak mau. Makanya dari itu teman-teman harus belajar bagaimana ngasirin. Itu bisa juga dilakukan di saat kasir mungkin ada izin atau yang lainnya, teman-teman pramu bisa menggantikan menjadikan kasir. Pramuniaga pun juga harus bisa ngasirin ya untuk kondisi-kondisi tertentu, tapi tugas utamanya yaitu pramuniaga. Nah, untuk tugas sebagai ngasirin sebagai mungkin cara kasarnya cadangan saja, dan untuk di shift 3 pastinya itu menjadi hal utama untuk bisa menjadi kasir. Oke, semoga ini terjawab. Dan pertanyaan terakhir dari siapa nih? Di sini ada pertanyaan dari Gusti Rohi. Di sini kalau cewek jadi pramuniaga bisa, Bang? Yang namanya pekerjaan pramuniaga juga banyak ya. Ada yang namanya mendisplay barang. Nah, yang namanya kasir juga harus bisa mendisplay barang. Jadi sebenarnya fleksibel. Mungkin pekerjaan utamanya adalah kasir dan pekerjaan seperti mendisplay barang atau mengecek barang itu adalah kondisional dan pastinya harus dilakukan secara tim. Semoga ini bisa membantu teman-teman. Kalau ada pertanyaan bisa komen di bawah atau juga bisa di DM di Instagram saja, itu di Sofan Official. Semoga ini bisa membuka wawasan teman-teman. Semoga ini bermanfaat. Saya Sofan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.